Hai semuanya, nama saya Jocelyn. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengajukan permohonan di pengadilan agama dan tata cara proses pengadilan. Tata cara mengajukan perkara di pengadilan agama. 1. Pihak perkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Kedua, pihak perkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatannya atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Ketiga, petugas meja pertama memberikan penjelasan yang berkenan dengan perkara yang diajukan dan biaya perkara yang diperlukan dalam surat kuasa untuk membayar, yang disingkatkan menjadi SKUM. Keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM. Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat untuk membayar SKUM. Keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Ketujuh, pihak yang berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjang biaya perkara. Kedelapan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang kas. Kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Kesepuluh, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Kesebelas, petugas meja kedua mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan dan memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Pendaftaran selesai. Pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita atau jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan susunan majelis hakim dan hari sidang pemeriksaan sidangnya. Berikutnya akan menjelaskan tentang tata cara proses persidangan. 1. Upaya perdamaian. Dalam perkara, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara. 2. Pembacaan surat gugatan penggugat. Surat gugatan penggugat yang diajukan kepada pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan jawabannya, pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap dan tidak ada perubahan atau tambahan dalam gugatan tersebut, kemudian dilanjutkan ke tahap berikutnya. 3. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik secara lisan maupun tertulis, pada hari itu juga atau sidang berikutnya. Tergugat mengajukan eksepsi ataupun rekompensi juga dalam tahap jawaban ini. Dan pihak tergugat tidak perlu bayar biaya perkara. 3. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya ataupun
merubah sikap dengan membenarkan jawaban dari si tergugat. 4. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya. Dalam tahap ini, dapat diulangi sampai ada titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. 5. Pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, secara bergantian yang diatur oleh hakim. 6. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan ini disampaikan dapat berupa lisan maupun tertulis. 7. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat pemusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia. Dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Tahap terakhir, putusan hakim. Setelah selesainya musyawaratan Majelis Hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan Majelis Hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang 14 hari setelah putusan ini diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir pada saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut. Sekian dari video saya. Terima kasih.